Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan mubarakatan aliyatan murtafi'atan wa hadhihi tahiyya min indi hadratir rahman ala wahiyya assalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduh wa nasta'inuh wa nastarshiduh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la syarika lah. Itu adalah mutlak punya Allah. La syarika lahu, tidak ada yang bisa menyamai Allah, sejajar dengan Allah, siapapun dan apapun dia, termasuk corona. Termasuk apa? Corona. Apa dia yang mencabut nyawa? Bukan, saudara. Allah yang menyabut melalui dengan Israel. Jangan pernah merasa yang mematikan itu corona, karena Israel tidak pernah libur. Tetap singgawa mati Gusti Allah, diperintah Israel. La syarika lahu. Urusan iman, mati hidup kita di tangan Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang memberi kesehatan. Banyak contohnya. Ada yang kena corona mati, betul, tapi juga banyak yang sembuh. Yang sakit gak mati-mati, dokternya mati. Allahumma jangan amin. Semoga semua panjang umur. Yang penting la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Sehebat-hebat Nabi, walaupun kau puja dan puji, Nabi Muhammad tetap manusia. Abduhu, hamba Allah, wa rasuluh, dan utusannya. Tidak sekali-sekali Muhammad menjadi Tuhan. Betul? Hadirin hadirat atabakumullah, ya man yara ma fid dhamiri wa yasma'u. Antal mu'addu li kulli ma yatawaqqa'u. Antal murajjal li syada'idi kulli hayaman ilaihil mustaga wal mafza'u. Ya man yara, zat yang maha tahu, yang maha melihat. Ma fid dhamir, apa yang terbersit di hatimu, Allah tahu. Anda tidak akan pernah bisa membohongi Tuhanmu. Betul? Mungkin KPK tidak tahu, mungkin polisi tidak tahu, mungkin jaksa tidak tahu, mungkin Anda bisa sembunyi, tapi Allahu ahkamul hakimin. Apa yang kau lakukan semua akan terhitung, akan dibongkar semua, karena Allah ya'lamu ma fis sudur. Allah maha tahu apa yang kau lakukan. Wa yasma'u, dan maha mendengar. Semoga Allah mendengarkan kita bersolawat pada malam hari ini, dan ditulis kita sebagai pecinta-pecinta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbi ya alimal hal, ilaik wajahdul amal, famnun alaina bil iqbal wa kullana waslihil bal. Ya Rabbi ya rabbal arbab, abduk fagiruk alal bab, atawaqat batal asbab, mustadrikam ba'dal mamal. Ya wasi'al jujudak, fil khair khairuk wa indak, fawqal ladhi rama abdak, fadrik bi rahmatik fil hal. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam, wa'tina mahgad sa'alna min ataya kal jisam. Sallu ala khairil anam al mustafa badrit tamam, sallu alaih wa sallimu yasfa' lana yaumaz mana vokalnya? Sallu ala khairil anam al mustafa badrit tamam, sallu alaihi wa sallimu yasfa' lana yaumaz. Sallu ala khairil anam al mustafa khairil anam al mustafa badrit tamam, sallu alaihi wa sallimu yasfa' lana yaumaz zihabihi.
من مكة لما ظهر لأجلهم شق القمر وافتخرت علوم ظهر به على كل الأنام يا هنانا 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 kami cinta Indonesia, kami cinta Rasulullah, kami rindu Rasulullah yang mulia, Rasulullah sang idola, Rasulullah ya hanana 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 kami cinta Rasulullah. bener. Dia udah kawin belum? Udah kawin belum? Sudah. Cinta Rasulullah apa istri? Dua-duanya. Dua-duanya, Masya Allah. Berarti Rasulullah sama dengan istri ente? Tidak. Kok dua-duanya? Beda kadarnya. Oh, beda kadarnya. Kalau ente punya uang 100.000, ada tarian mauludan untuk Kanjeng Nabi, tapi istrimu minta beli bakso. Beli bakso, apa uangnya sumbang untuk mauludan? Maulid. Benar. Gayamu. Istri ente minta beli HP, uangmu 2 juta. Ternyata ada pengajian untuk mengagungkan Rasulullah. Tuku HP kanggo bojo apa mauludan? HP 1.500.000. Hah? Ya, sisanya buat mauludan. Ketahuan dia. Pernah Sayyidina Umar dipegang tangannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanganmu goreng. Pernah tangannya Sayyidina Umar dipegang Rasulullah. Ya Umar, bagaimana cintamu kepadaku? Umar, Habib Umar sudah pulang, ini kan gantinya Umar. Kalau tadi kan Habib Umar, ini Sayyidina Umar. Nama ente siapa? Sidik. Sidik, masa Sidik dok? Ahmad Sidik apa? Mahsun Sidik. Mansur Mahsun Sidik. Mahsun Sidik, orang yang terjaga dan orang yang jujur. Cie. Tapi lek utang bayar. Sayyidina Umar pernah dipegang tangannya oleh Rasulullah. Ya Umar, bagaimana cintamu kepadaku? Umar berkata, ya Rasulullah, cintaku kepadamu atas segala-galanya kecuali diriku. Aku cinta padamu ya Rasul melebihi cinta segala-galanya, tapi aku juga cinta diriku. Katanya Rasul, itu namanya belum cinta. Tidak beriman di antara kalian sehingga menjadikan aku lebih kau cintai dari segala-galanya. Sekarang ucapkan cinta Rasul apa istri? Rasul. Rasul saudara, apapun yang terjadi aku bersama nabiku, bersama Rasulku. Otomatis orang yang cinta Rasul pasti cinta istrinya, karena Rasul menganjurkan sayang dengan istri itu. Paham? Hadirin hadirat atabakumullah, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, semuanya yang saya hormati, termasuk para pejabat, Pak Lurah, Pak Camat, para kiai, utaminipun Mbak Yai Haji Junaid, dan para kiai-kiai yang lain, teman-teman hadra, para habaib, utamanya Habib Umar Al-Hamid yang tadi mengajak bersolawatan semua, Habib Abu Bakar Segaf, Habib Fauzi Al-Jufri, Habib Ahmad bin Abu Bakar Segaf, Habib Muhammad Mahdi Segaf, Habib Muhammad Bunumai, dan semuanya pengurus pondok Mambaul Ulum As-Syar'iyah
Alhamdulillah. Kita ditakdirkan oleh Allah bersolawat bersama selama 2 tahun lebih. Kita tidak ada acara. Alhamdulillah ditakdirkan bisa menunjukkan, mengekspresikan diri bahwa kita adalah pecinta-pecinta Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah kita bisa bersolawat bersama, berzikir bersama. Semoga dengan zikir dan solawat bersama ini menurunkan anugerah, maunah, pertolongan dari Allah. Semoga yang sakit cepat disembuhkan, yang susah dihilangkan susahnya, yang punya hutang dilunaskan hutangnya. Allahumma amin. Hadirin hadirat athabakumullah, pernah suatu kali Rasul sallallahu alaihi wasallam kena fitnah. Rasul pernah kena fitnah. Itulah yang di syairkan tadi yang saya bacakan bersama teman-teman. Mimmakatin lamma dhahar li ajlihi syaggal qamar. Itu bukan hanya punya arti tapi punya makna yang dalam karena menceritakan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam terfitnah oleh orang yang tukang fitnah, yaitu yang bernama Umar bin Hisham atau yang terkenal dengan julukan Abu Jahal. Abu Jahal punya nama asli siapa? Abu Jahal punya nama asli siapa? Ngelamun. Mana mic-nya ente? Mic-nya ente mana? Nama asli Abu Jahal adalah Umar bin Hisham yang punya julukan Abu Jahal. Jangan Anda mengira Abu Jahal itu orang bodoh. Abu Jahal adalah cendekiawan Arab di waktu itu, orang yang paling cerdas dan orang yang bijak dan orang hebat. Orangnya gagah, tinggi besar dan ganteng, dan istrinya orang tercantik di Madinah. Dia orang kaya, bangsawan hebat. Itu Abu Jahal. Jangan dikira Abu Jahal terus orang kumprung, wong bento, wong goblok. Orang hebat. Kenapa dijuluki Abu Jahal? Karena dia cerdasnya begitu, hebatnya begitu, tapi kok nyembah batu. Nyambung. Ada seorang profesor tindakannya kayak anak kecil, jadi lucu. Makanya Abu Jahal itu orang hebat, tapi perbuatannya terlalu remeh. Makanya disebut sama Nabi Abu Jahal. Seorang hebat tapi akalnya nggak dipakai sehingga dia menyembah. Kadang-kadang orang Arab zaman dulu itu bikin kue bentuk patung lata, habis disembah dicoplok kupingnya dipangan. Masa kupingnya Tuhan dicoplok gitu nih? Anak untune dicoplok, irungnya dicoplok. Itu Abu Jahal. Nama aslinya? Halo, Umar bin Hisham. Inti ini ngelamun siapa inti? Umar bin Hisham. Umar bin Hisham bikin fitnah. Sudah bikin fitnah begitu rupa, Muhammad tetap berjalan seperti biasanya. Sehingga pegel, capek itu Umar bin Hisham, Abu Jahal membuat fitnah lah Abu Jahal dengan membuat surat kepada Raja Yaman yang bernama Habib bin Malik. Siapa? Habib bin Malik. Habib bin Malik. Siapa Habib bin Malik ini? Habib bin Malik ini seorang raja yang hebat, tentaranya kuat, tapi dia terlalu keras. Kalau salah dikit rakyatnya akan dihukum mati. Rakyatnya kalau salah mati dia. Kenapa? Karena kerasnya raja, tertib, disiplin. Salah kick. Ulangi. Salah kick. Pakai tangan kiri, mic-nya tangan kiri. kick. Hehehe. Salah kick. Kalau salah kick. ente bagian kick ya. Itu raja namanya Habib bin Malik, orang yang hebat, punya wibawa, rakyatnya banyak, tentaranya kuat, tapi kalau dia marah, satu penduduk salah, langsung dia dibunuh. Kick. Kick. Ini kiri. Nah, coba kick. Kick. Nah, yes. Akhirnya dikirimin surat tuh sama raja, sama siapa? Sama Abu Jahal. Isinya suratnya fitnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Karena fitnah itu menjalar ke semua arah. Kalau membunuh hanya satu orang yang terbunuh, tapi gara-gara fitnah bisa satu desa terbunuh semua. Dulu ada seorang pemuda memfitnah seorang kiai.
Terus dia sadar, minta maaf sama kiai. Kiainya bilang, kalau inti minta maaf, ikut dulu sama aneh. Kemana kiai? Naik atas, naik loteng. Di atas loteng, kiainya ambil bantal, disobek, kapuknya disebarkan ke udara. Si anak muda ini lihat terus, ini kiai kok aneh ya? Wong aku urusannya minta maaf, kok dibawa ke naik loteng? Di atas loteng, bantal disobek, kapuknya disebarkan. Maksudnya apa ini kiai? Tapi dia diam, gak berani bicara. Setelah bantalnya selesai, kainnya ditaruh, kiai berkata, anak muda, memaafkan kamu itu gampang. Yang jadi masalah, kau memfitnah itu sudah menyebar kemana-mana, bagaikan kapuk yang sudah menyebar. Kalau kau ingin menghentikan fitnahmu, coba sekarang kapuk kapas yang menyebar itu di udara, kau ambil satu persatu, kumpulkan, masukkan bantal lagi. Bisa apa enggak? Tidak bisa. Yaitulah fitnah. Nyambung? Kalau enggak paham sesuatu, jangan bicara sehingga menimbulkan fitnah. Atau jangan sesuatu kau tulis di Facebook, di Twitter, di Instagram yang jadi fitnah dunia. Sekarang banyak hoax, banyak fitnah, caci maki, itu kau sebarkan, akhirnya banyak percekcokan atas ulah kita. Kadang-kadang masalah benar, walaupun benar tidak sepatutnya semua kebenaran disampaikan. Ada yang benar boleh disampaikan, ada yang benar nggak boleh disampaikan. Contoh, siapa namanya tadi? Siddiq kelihatan di alun-alun, inti pas di alun-alun kelihatan tetangganya inti, Pak Haji ngobrol sama cewek muda. Lihat betul. Inti pulang cerita sama Bu Kaji. Kira-kira geger apa enggak? Geger. Pantas apa nyampaikan itu? Tidak, cukup ente saja doakan Pak Hajinya. Dan mungkin Pak Hajinya hanya menyapa, mungkin itu anaknya, temannya, kita nggak tahu. Tapi kau lihat, kau sampaikan pada Bu Kaji, jadi gegeran. Tidak semua yang benar harus disampaikan, harus bijak menyampaikan kepada siapa, dan dipikir ini akan jadi masalah atau tidak. Begitu ya. Akhirnya surat itu sampailah kepada Raja Habib bin Malik. Dibaca. Kaget Raja Habib bin Malik. Ada seorang yang mengaku nabi, dia menghina patung-patung sesembahan kita, dia orangnya jahat, tukang fitnah, difitnah nabi. Raja melihat itu dan tolong raja, aku yakin kamu adalah orang kuat, amankan dia, selesaikan dia, bantulah kami karena kami tidak punya kekuatan. Kamu yang raja, amankan Muhammad yang mengaku nabi itu. Raja terprovokasi. Berangkatlah raja dengan pasukan yang besar menuju mana? Menuju Mekah. Makanya kalimatnya mimakatin lama dohar, dari Mekah. Nabi dari Mekah. Sampailah di perbatasan, si raja mengirim kurir untuk menemui Muhammad. Panggil Muhammad, bawa sini Muhammad, hidup atau mati. Bawa sini. Langsung Pak, tentara itu tekonang Muhammad. Kanjeng Nabi bersama Khadijah, istri tercinta, istri yang dimuliakan oleh Allah. Datang kurir, Muhammad, kau dipanggil raja sekarang juga. Mau tidak mau kamu harus berangkat. Raja siapa? Habib bin Malik sudah menunggu di perbatasan. Khadijah kaget. Kenapa? Khadijah tahu Muhammad suamiku Habib bin Malik, jangan berangkat. Karena raja itu kalau orang salah dikit, itu raja kalau ada orang salah, ini penting siap-siap itu aja ente. Muhammad jangan berangkat, Muhammad bahaya. Khadijah pantang seorang nabi mundur. Nabi hanya takut kepada Allah. Abu Bakar datang, Muhammad jangan berangkat Muhammad, ini Raja Habib bin Malik bahaya, kalau ada orang salah langsung. Lambat ente. Kalau ada orang salah langsung tangan. Rasul berkata kepada Abu Bakar, jangan kau khawatirkan aku, Allah Tuhanku yang menjaga aku. Berangkatlah Rasulullah menemui Raja Habib bin Malik dengan pakaian, menyuruh istrinya menyiapkan jubah warna merah. Ini warna apa? Hijau. Tapi Nabi waktu itu pakai merah.
pakai merah. Jadi Nabi pernah pakai merah, Nabi pernah pakai hijau, tapi Nabi sering pakai putih, gitu ya. Nabi sering pakai putih, jangan salah ya, jangan diartikan yang macam-macam. Nabi pernah pakai merah, tapi yang sering pakai putih. Ini bahaya kalau salah ngartikan. Nabi pakai jubah merah, berarti Kanjeng Nabi adalah PDI. Lu kacau. Dibuat kampanye nanti. Tidak begitu, Nabi pakai putih. Cuma pernah pakai merah. Dan Nabi berimamah hitam. Ini imamah namanya. Berimamah hitam, dia pakai hitam. Anda tahu Nabi ganteng, tinggi, besar, putih, pakai merah, serbanya hitam. Alangkah indahnya wajah Muhammad Rasulullah. Gamarun, gamarun, gamarun sidatan Nabi. Serbanya hitam, tambah bersinar karena gantengnya cocok dengan pakaiannya. Makanya seseorang harus menyesuaikan pakaian yang pantas yang apa. Paham maksudnya? Ada desainer yang menata orang potongan seperti ini, bajunya seperti ini. Kalau orang gemuk jangan pakai wiru-wiru, polos saja. Iki wis awake lemu, lambini wira-wiru, bunder kaya tong melaku-melaku. Ya, pakaiannya juga dipantaskan diri. Nabi yang gagah putih ganteng rupawan itu pakai merah bagaikan cahaya bulan. Coba bulan Qamarun itu Gosida coba. Qamarun. Itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ini yang datang Arab atau Jawa? Jawa. Jawa. Coba Qamarun di Jawa. Rembulan. Oh bulan. Oh bulan. Oh bulan Kanjeng Nabi. Tuanku Sayyidina. Tuanku Sayyidi. Artinya Sayyidina itu tuanku, rek. Sayyidina itu tuan kami. Oh bulan. Oh bulan. Oh bulan tuanku Nabi. Oh bulan wajamil. Jawa. Itu Arab itu. Dong ganteng. Yang ganteng. Yang ganteng tuanku Nabi yang ganteng. Sekarang aku tanya, yang patut dipuji Nabi memang, tapi istrimu kan juga kepingin dipuji. Sekarang puji istrimu. Istriku. Namanya siapa? Lulu. Ayo. Istriku. Luluku. Cintaku kepadamu, luluku. Kenapa Anda malu untuk mengucapkan cinta kepada istri? Itu malah bagus, sampaikan kepada dunia, aku cinta pada lulu. Ngono. Ayo berdiri, ucapkan dengan ekspresi. Dunia, lihatlah aku Mas Mahsun Siddiq sangat cinta dengan istriku Lulu. Saksikan dunia, apapun yang terjadi, cintaku hanya untuk Lulu seorang. Bangun. Dunia. Alamat iki cintai gombal iki. Pakai ekspresi dong. Dunia, saksikan aku Siddiq sangat mencintai Lulu. Apapun yang terjadi, yang ada di hatiku hanya Lulu seorang. Dunia, saksikan aku Siddiq, cintaku hanya untuk Lulu. Di hatiku hanya Lulu seorang. Istriku, Luluku,
cintaku kepadamu. oh luluku sing ayu Sing ayu bojoku. Lulu ini bojomu toh? Kan bojomu, nggak usah diajari dong. Ayo ulangi sendiri. Sing ayu bojoku. Cintaku Hanya untukmu. Luluku. Tepuk tangan untuk Siti. Ibu, bapak, kalau punya cinta pada istri, jangan kau pendam, jangan kau simpan. Tampakkan supaya istrimu tahu. Apa? Istrimu bahagia. Jangan jadi suami yang pelit untuk memuji istrinya. Kalau kau pelit memuji istrimu, akhirnya istrimu cari pujian di WA, cari pujian di Facebook. Kalau kau tidak menyampaikan cintamu, akhirnya Lulu kesepian, rumahnya kayak kuburan. Akhirnya dia kangen dengan kemesraan, sehingga Lulu cari cinta di alun-alun. Allahumma, paham maksudnya? Tunjukkan cintamu supaya istrimu merasa dicintai. Istri pun sama. Suamiku, istriku. Lek Lulu ngomong suamiku, ya kan jawabannya kan istriku. Istriku. Kalau anak bilang istri, ente suami. Kalau anak suami, ente istri, kan gitu. Wah, LBGT lah. Suamiku, istriku, cintaku, oh istriku, cintaku, suamiku. Nanti kalau pulang, ih bojomu teko enggak iki? Nah, nanti kalau pulang sampai rumah, assalamualaikum, bojomu kan buka lawang lah. Ya, langsung istriku. Sis. Ya, Mbak, Ibu yang punya istri, punya suami, praktekkan. Rumah tanggamu akan bahagia. Bojomu mulai teko sawah, Bu. Engko bojomu mulai teko sawah, meni awan-awan, pas mulai buka no lawang. Kamarun, ya Allah, bojoku, jawaban oh bojoku. Keindahan rumah tangga tetap kita butuhkan senantiasa. Akhirnya datanglah Rasulullah menghadap Raja Habib bin Malik. Raja duduk di kursi kebesarannya dengan tentara-tentara yang lengkap. Muhammad datang. Ketika di hadapannya terbengonglah raja. Ada seorang yang gagah rupawan, gantengnya sedemikian rupa, melungu rojo. Kenapa? Rajanya kalah gagah, walaupun pakaiannya penuh perhiasan, ternyata sinar cahaya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mematahkan, menghilangkan cahaya yang dipakai oleh raja. Raja terbengong. Muhammad, apakah engkau yang bernama Muhammad? A'anta Muhammada? Apakah engkau yang bernama Muhammad? Betul, aku Muhammad. Apakah engkau yang mengaku nabi? Bukan mengaku, tapi aku memang nabi. Rajanya terhenyak. Kau nabi? Semua nabi, semua rasul pasti punya mukjizat. Nabi Musa membelah lautan dengan tongkat. Nabi Ibrahim dibakar, tidak terbakar oleh Namrud. Isa menghidupkan orang-orang mati. Kalau engkau memang nabi, mana mukjizat? Tunjuk. Ojo malah mendelik. Rasulullah berkata, datang Jibril membisikinya, Muhammad, jangan ragu, katakan kepada raja, apa yang kau mau silahkan sampaikan. Maka Rasul berkata, raja, kau minta aku menunjukkan mukjizat. Aku sekarang berkata kepadamu, engkau minta apa? Dan jika aku bisa menunjukkan, apa yang kau lakukan? Maukah engkau masuk agamaku? Maka raja berkata, Muhammad, tunjukkan mukjizatmu.
dengan menenggelamkan matahari. Itu siang hari, tenggelamkan matahari, terbitkan bulan, pecahlah bulan, syaqqal qamar mimakatin lamma dhahan li ajlihi syanggal qamar. Karena Nabi Muhammad bulan pernah pecah. Ini ceritanya. Akhirnya Nabi Muhammad berkata, siap, akan aku tunjukkan sesuai dengan keinginanmu dengan izin Allah. Maka matahari ditunjuk, matahari terbenam, bulan muncul, siang jadi gelap, bulan langsung muncul. Bulan pecah jadi dua, bulan pecah jadi dua. Sekarang ente, lampu ini bisa dimatikan? Cetak. Hidup lagi, hidup lagi. Nanti kalau ini nunjuk mati, matikan ya. Kalau hidup, hidupkan ya. Ya, sekarang ente sini, di sini. Ini mic tangan kiri, ente tunjuk lampu ini. Nabi kan menunjuk matahari, matahari terbenam, gelap. Bulan muncul. Matahari, bulan pecah jadi dua. Bulan pecah jadi dua. Sekarang ente ini, sitik ini. Lampu mati. Lampu mati. Oh, boleh. Tepuk tangan dong. Sita kok kesusu. Tepuk tangan untuk sitik. Lagi. Lampu nyala. Hebat ya. Nah, yang ketiga, lampu pecah. Ayo. Lampu pecah. Nabi palsu. Nabi tidak ada lagi. Hanya Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Ini keyakinan. Makanya ada kelompok Ahmadiyah atau kelompok apapun itu tidak dibenarkan dan tidak sah mengakui Nabi setelah adanya Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi adalah khatamul anbiya wal mursalin. Memang Nabi Isa nanti akan turun, tapi Nabi Isa tidak membawa risalah. Tapi Nabi Isa ikut jadi umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan menjadi Nabi terus membuat umat yang baru, tidak, tapi meneruskan perjuangan Rasulullah. Tapi tetap akhir Nabi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bulan pecah, dikembalikan lagi. Singkat cerita, setelah selesai itu raja kaget, terkagum-kagum. Abu Jahal ada di situ, jengkel Abu Jahal, kok bisa Muhammad hebat begitu? Raja, dia tukang sihir raja, itu semua palsu raja. Raja sudah mulai tertarik dengan Rasulullah. Abu Jahal, jangan ikut campur. Kalau ente ikut campur, kalau ente ikut campur, Abu Jahal diem, ente diem. Biar aku sama Muhammad. Akhirnya raja berkata, Muhammad, alangkah hebatnya engkau. Aku yang minta sudah kau tepati semua. Aku mau ikut agamamu dengan syarat satu lagi. Apa syaratmu raja? Kamu harus tahu isi hatiku. Kalau kamu tahu isi hatiku, aku akan masuk Islam. Coba kau berkata di sini, dekat-dekat sini. Kamu harus tahu isi hatiku. Ini. Kamu harus tahu isi hatiku. Ulangi. Kamu harus tahu isi hatiku. Aku gak ngeruati ini deh. Coba tak tebak ya. Di hatimu perempuan yang kau pikir selalu wanita. Betul apa enggak? Dan dia bukan istrimu. Betul apa enggak? Itu betul Bapak. Nabi berkata begitu. Raja dipegang dadanya, raja, kalau engkau ingin aku tahu isi hatimu adalah wanita dan dia bukan istrimu, tapi dia putrimu. Dia adalah putrimu raja, yang kau selalu bingung, gundah gulana memikirkannya. Dia adalah wanita dan wanita itu adalah putrimu, dan putrimu itu terbaring sakit di ranjangnya. Kan kau malu, gak ada orang tahu yang kau sampaikan kepada rakyatmu, kau sembunyikan anakmu itu karena lahir sudah cacat.
matanya nggak bisa melihat, telinganya nggak bisa mendengar, tangannya lumpuh, kakinya nggak bisa berjalan. Kau malu karena anak gadismu, anak seorang raja, cacat sedemikian rupa. Kau tutupi itu semua sehingga seluruh rakyatmu tidak ada yang tahu. Tapi kau selalu bingung, kau selalu gundah, kau selalu susah memikir anakmu itu. Betul raja? Nangis Raja. Muhammad! Apa? Kaget? Aku kaget. Muhammad? Ini gak ada orang tahu, rakyatnya gak ada yang tahu. Kok Muhammad tahu? Nyambung? Gak ada yang tahu. Ini anak mulai lahir sakit parah, matanya buta, telinganya tuli, tangannya gak bisa bergerak, kakinya gak bisa berjalan. Gak ada orang tahu, disembunyikan. Dia raja, ditutup pintu-pintu, gak ada yang boleh tahu. Dan anak ini sudah mulai besar jadi gadis. Betapa malunya seorang ayah punya anak yang cacat seperti itu. Muhammad, kok tahu? Kok tahu Pak? Muhammad, asyhadu, nangis lan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Muhammad, kau memang Nabi Muhammad. Sing Abu Jahal, Abu Jahal mangkal. Sing rajanya, asyhadu an la ilaha illallah. Memang kau Nabi Muhammad, memang kau Rasul Muhammad. Aku percaya dan aku beriman kepada Allah dan kau adalah utusannya. Rasul berkata, Raja, sekarang pulanglah. Anakmu sudah menunggu di rumah. Anakmu sudah sembuh seperti manusia. Muhammad, anakmu sudah sembuh. Muhammad, anakmu sudah menunggu di pintu. Sang ayah pulang ke rumah. Ya Rasulullah, mimpi apa ini? Pulanglah Raja. Ya Allah, nangis. Nangis geru-geru Raja. Terharu kan? Anaknya sembuh. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mau membunuh, kok pelan? Alhamdulillah. Mayu menungso model macam-macam. Habib sebelum jadi Habib seperti ini juga mondok lama jadi santri. Tidak pernah sekalipun saya berani minum punya kiai saya. Gak wani aku. Dikek ngombe kiai kula melayu, Pak. Mboten Nyai. Iki langsung disosor. Ora apa-apa, barokah insyaallah ya. Maka raja terharu, pulang raja. Dengan secepat mungkin dengan tentaranya, apa kepingin melihat anaknya benar-benar sehat, sempurna seperti apa yang disampaikan Rasulullah, apa enggak? Cepet-cepetan pulang dia. Dengan gembira dan kebingungan. Kadang-kadang menetes air mata, ya Allah, putriku ya Allah. Berpuluh-puluh tahun disembunyikan malu, ternyata sekarang sembuh, ya Allah, anak. Sampailah di depan pintu kerajaan, masuk kerajaan, sampai di depan rumah ternyata sang putri berdiri di pojokan pintu. Putrinya di sana. Rajanya langsung teriak. Lihat putrinya, pertama terbengong. Anakku, putriku, putriku. Ternyata budek. Jawab, poinnya kan sudah sembuh. Orang kan rindu sama ayahnya. Selama ini tidur melulu, nggak bisa meluk ayah, nggak bisa manggil ayah karena bisu. Ketika ayahnya datang, putriku. Orang itu harus menyeimbangkan diri. Kalau temanmu assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam, pantas, ya toh? Ini assalamualaikum, lo kan gak enak itu. Itu kurang pantas. Sing lanang lunga ado nggawa oleh-oleh nyenengna bojone nggawa HP pengen nyetok. Dek, oleh-oleh, Dek. Ya. Iki bojo model ngene apa nggih? Sing lanang gedhu, sing wedok turu, iku lak gregetno. Paham?
kalau seorang ayah, putriku, ayah, ngono, putri, ayah, ngono. Ayo, putriku, ayahku. Lek ayahmu itu para nono rek mbek Melayu, ayah kan ngono, saking kangen nih. Ayo ulang, ayo ulang. Kangen ambek ayahnya. Ayahnya datang langsung lari menyambutnya, putri. Ayah. Iki kena eri lah ya apa sikilmu itu. Ulang. Sing temenanan. Ayo mundur. Putri. Ayah. Putriku. Ya Allah putriku. Ibu, bapak, ini sekaligus contoh. Peluklah anakmu. Walaupun dia sudah besar, anak akan bangga dipeluk orang tuanya. Anak-anak, peluklah ayahmu, peluklah ibumu. Mereka juga rindu memeluk kalian semua. Jangan kalau sudah punya suami atau punya istri, sudah sedemikian rupa sama orang tua, jauh, bagaikan tidak kenal lagi. Malah kadang-kadang ambek bapake kayak anak, kayak kucing ambek teh. Allahumma sholli ala Muhammad. Putriku. Putri. Tolong. Ngomong ngono. Apa yang terjadi denganmu? Kau sembuh anakku. Tanganmu, matamu bisa melihat anakku. Anakku, ya Allah. Rindu, ya Allah. Lara sakmono suwe nih. Waras ya Allah. Putri, ya Allah. Tangannya. Bingung si ayah ini. Putriku, benar ini kau. Benar nak, kau anakku ini. Iya. Putriku. Iya. Modele sing lara untu arek. Apa yang terjadi denganmu? Kau sembuh anakku. Kejadian apa yang menimpahmu? Bagaimana ceritanya ini anakku? Putrinya berkata, ayah, ketika engkau pergi ayah, aku tidur di ranjangku ayah. Ketika aku tidur itu ayah, aku bermimpi. Di dalam mimpiku datang seorang yang gagah rupawan dan putih. Baunya harum ayah. Anakku, iya ayah. Orang gagah rupawan dan ganteng itu memakai jubah merah dan berserban hitam. Putri! Berjubah merah? Putri? Iya. Berserban hitam? Iya. Putri? Kenapa? Karena sama. Paham ya? Karena dia ketemu orang jubah merah ganteng rupawan Muhammad. Ini kok sama? Putri? Iya. Benarkah itu? Benar. Bagaimana dia? Gagah, ganteng dan rupawan. Kayak Putri Solo. Akhirnya raja itu berlinang emak. Terus bagaimana putriku? Dia berkata apa dalam mimpimu? Orang yang gagah rupawan dengan jubah merah dan berserban hitam itu ayah. Yang gagah rupawan yang bau harumnya itu ayah. Dia berkata, wahai putri, kalau engkau ingin hidup sebagaimana manusia umumnya, kau sembuh seperti orang lain, maka ikuti apa yang aku ucapkan, pasti kamu akan sembuh. Orang itu berkata seperti itu ayah. Apa yang diperintahkan? Apa yang disuruh putri? Aku disuruh mengikuti. Apa yang diikuti? Beliau mengucapkan asyhadu anna ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nangis dia. Sama dengan ucapannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Putri nangis kan iki. Iki terharu nangis. Nangis. Alhamdulillah. Walaupun ini cerita saya bawa dengan agak lucu dikit, tapi intinya paham ya.
Begitulah ajaran Islam disebarkan, bukan dengan marah. Bahkan orang yang mau membunuh Muhammad justru anaknya didoakan sehingga sembuh, sehingga jadi bahagia. Raja dan putrinya masuk Islam. Sallu ala khairil anami al-Mustafa badri tamami. Sallu alaihi wa sallimu ya salana yawm zihami. Hadirin, terakhir kita doa bersama, semoga dengan doa ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua keinginan kita diterima oleh Allah, semua doa kita diijabah oleh Allah. Khususnya harapan dan doa Mbak Yai Junet, semoga pondoknya tambah makmur, anak-anak yang menghafalkan Quran, hafidhah, atau mungkin ada orang tua yang ingin anaknya jadi hafidhah, semoga dimudahkan hafalan Qurannya dan bisa ditempatkan di tempat Mbak Yai Junet. Allahumma amin. Allahumma ya Allah, semoga majelis ini majelis yang penuh berkah, majelis yang jadi kafaroh penebus dosa, majelis yang menghilangkan segala penyakit maupun susah dengan berkah cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah rabbal baraya minal rabbi zidni wa wafiqni amalan salihah. Yang bawa air, airnya diangkat. Yang bawa air, airnya diangkat. Yang enggak ada air, minta panitia. Panitia bisa nyediakan, dikasih satu-satu kalau ada. Diniatkan apa yang ada di hatimu, ucapkan, semoga apa yang kau mau diijabah oleh Tuhanmu. Allahumma amin. Allahumma ya Allah. Berikan yang itu ada ya. Berikan pada yang belum dapat. Jangan ambil dua-dua, ambil satu-satu. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Dengan berkah Nabi Muhammad, dengan berkah keluarga Nabi Muhammad, dengan berkah sahabat Nabi Muhammad, dengan berkah istri-istri Nabi Muhammad, dengan berkah keturunan Nabi Muhammad, dengan berkah pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Qantaqat hillati adrikni ya Rasulullah.
أدركني يا رسول الله أدركنا يا رسول الله اللهم يا ميسر يسير يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه بشير النذير يا لطيف لطف النبي تيسير كل عسير عليك يسير نسألك اليسرى ولطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا عزيز يا رحيم يا عزيز يا عليم يا عزيز يا وهاب يا كافي يا مغني يا فتح يا رزاق يا حفيظ احفظنا بحفظك يا كريم اكرمنا بكرمك يا حي يا قيوم اغثنا يا غوثا يا وسيع المغفرة يا الله اغفر ذنوبنا ya Allah wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ampunilah kami semua ya Allah kami punya salah banyak dosa ya Allah kami banyak melakukan durhaka ya Allah kami jauh dari masjid dan musholah ya Allah kami mengemis kepadamu ampuni salah dan dosaku ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad ya Allah malam hari ini kami berjanji ya Allah akan taat pada orang tua akan baik kepada sesama akan baik kepada tetangga Allahumma ya Allah berkahilah ilmu kami ya Allah berkahilah hidup kami ya Allah berkahilah suami istri kami ya Allah anak-anak kami jadikan anak-anak yang saleh salihah anak yang taat pada orang tua anak yang bermanfaat bagi negara bangsa dan agama kami tidak akan pernah bisa mendidik anak-anak kami kecuali dengan bantuanmu ya Allah bantulah kami ya Allah untuk menyelamatkan anak kami generasi penerus kami pemudi-pemuda kami ya Allah suami kami istri kami ya Allah jadikan suami yang bijaksana, suami yang sayang kepada istrinya, suami yang banyak di rumah menungguin anak-anaknya. Allahumma ya Allah jadikan istri kami bukan istri pengkhianat ya Allah, jadikan istri kami istri yang salihah ya Allah, jadikan istri kami yang sangat sayang dengan suami maupun putra putrinya. Allahumma ya Allah jadikanlah para ulama, para kiai kami ya Allah panjang umur mereka ya Allah dan sangat cinta dengan santrinya. Allahumma ya Allah jadikanlah pejabat-pejabat kami, para perangkat aparat kami ya Allah sangat sayang dengan masyarakat. Allahumma ya Allah makmurkanlah pondok kami ini ya Allah yang diasuh Mbak Yai Junaid ya Allah dan anak-anaknya ya Allah. Allahumma ya Allah panjangkan umur kami, panjangkan umur guru-guru kami, panjangkan umur kiai-kiai kami ya Allah, panjangkan umur Mbak Yai Junaid dan keluarganya ya Allah, panjangkan umur kami semua ya Allah dalam keadaan taat kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah sembuhkan yang sakit di antara kami, lunaskan hutang-hutang kami, hilangkan susah gundah masalah dalam tubuh kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, jauhkan hati kami dari sombong, dengki dan iri hati ya Allah. Isilah dada kami dengan Qur'an-Mu ya Allah, isilah dada kami dengan nama Nabi-Mu Muhammad. Allahumma li qulubana bi habibika Muhammad ya Allah, ikatlah hati kami dengan Nabi-Mu Muhammad ya Allah, jangan kau jauhkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Mudahkan mulut kami selalu menyebut Nabi-Mu Muhammad, mudahkan kaki kami untuk melangkah mengikuti Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah. Semua pegang dada dengan tangan kanannya, tangan kanan taruh dada, ucapkan hajatmu masing-masing. Yakinlah apa yang kau mau dengan berkah Nabimu akan diijabah oleh Tuhanmu. Ucapkan dalam hatimu, mintalah sesuatu kepadanya. Mungkin Anda punya permintaan masing-masing. Allahumma ya Allah kabulkan hajat semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Terimalah doa mereka ya Allah. Mereka punya masalah, mereka punya kehidupan yang susah. Berilah mereka kebahagiaan ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Allah. Limpahkanlah rezekinya ya Allah. Limpahkan sehingga dia bisa ziarah ke Mekah, ke Madinah, ziarah ke Rasulullah. Allahumma ya Allah. Rumah tangga yang lagi berselisih satukanlah mereka ya Allah. Anak yang belum pulang, pulangkan mereka ya Allah. Penuhi hati kami dengan cinta, hilangkan rasa susah dan gundah. Allahumma ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal, sudah wafat, ampuni salah dosa mereka ya Allah. Bapak ibu kami ya Allah sekarang di alam kubur di bawah tanah ya Allah, jangan kau siksa mereka ya Allah. Bayangkan wajah ayah dan ibumu, menangislah untuk Tuhan sehingga ayah ibumu diampuni semua. Ibumu dulu yang menyayangimu, ibumu dulu yang memelukmu, sekarang dia di bawah tanah. Sekarang sendirian saja, jauh dari kita anak-anaknya. Kita hanya bisa berdoa untuk mereka. Ya Allah, ampuni ibu kami,
Maafkan bapak kami. Kami sangat cinta dengan mereka, tapi kami belum bisa membalas cintanya. Kami belum bisa membalas sesuatu ya Allah. Kami hanya bisa mengangkat tangan dengan bersama para kiai dan para habaib ya Allah. Dengan berkah Nabi-Mu ya Allah. Jangan kau himpit dengan tanah ayah ibu kami ya Allah. Kami meminta ngemis kepadamu ya Allah. Jangan kau himpit dengan tanah. Hentikan malaikat penyiksa ya Allah. Luaskan kuburnya. Ampuni salah dosanya. Dengan berkah sholawat kepada Rasulullah ya Allah. Semua orang tua kami, orang tua Mbak Junet, orang tua semua yang hadir di sini, leluhur kami, nenek moyang kami ya Allah, dan orang-orang yang berjuang di Gemulung ini ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma wasi' qabrahum bi jahi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khtim lana bil husna. Akhiri semua ya Allah dengan keberkahan, dengan kebaikan ya Allah. Akhiri pengajian ini bukan hanya rame-ramean saja ya Allah, tapi ada niat mengamalkan. Mudahkan kami mengamalkan apa yang disampaikan pada malam hari ini ya Allah. Kami berjanji akan selalu ikut Nabi Muhammad ya Allah. Jika Engkau berkehendak untuk mencabut nyawa kami mengemis kepadamu, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Matikanlah kami dalam keadaan membawa iman. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Li khamsatu nutfi biha harul wabail khatimah. Al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Mudahkan mulut kami berzikir di akhir hayat kami ya Allah. Mudahkan kami dalam akhir hayat kami ketika kami sekarat. Matikanlah kami dalam keadaan membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini sebetulnya tadi ada pertanyaan, karena waktunya terlalu malam, uang nggak tak bikin pertanyaan, langsung tak lempar, yang dapat rezekinya, yang nggak dapat tidak masalah gitu ya. Agak maju yang belakang. Yang dapat insya Allah tanda berangkat umroh. Allahumma amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yang terakhir, serbannya Habib tak buat hadiah jenengan, tak lempar, kalau kena dibagi, kalau kena sendiri miliknya, kalau kena orang dua dipotong jadi dua, kalau kena orang banyak dibagi rata gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alihanah ya walihanamut, berkah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.